Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun 2025 kita tetap dapat menambah ibadah kita melalui ta'mir majlis dakwah peninggalan guru besar kita, Majlis Dakwah Hamzan Wadi, peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis beliau menjadi wasilah kita untuk terus bersilaturahmi, berhubungan dengan guru besar kita, dan mudah-mudahan keberkahan beliau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umur kita bertambah, ibadah, ilmu dan pahala kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Adik tiang pelunggu sami tarik masuk surga ngiring guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak tambahan ilmu menjadi bekal kita untuk kita memperbaiki hidup kita untuk hari esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sudah kita diberikan bagaimana sesungguhnya kita baik sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai umat Islam, sebagai warga Nahdlatul Wathon bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan bisa kita menempatkan diri kita sesuai dengan tempat yang seharusnya menurut ajaran agama kita. Itu tadi sudah kita dijelaskan, terutama para pelajar sangat penting untuk diperhatikan apa yang menjadi materi kajian beliau tadi sebelum yang niki. Beberapa menit ke depan yang menambah ya, diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu sementara hadirnya Khatib Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang selalu membersamai pelunggu sami untuk memberikan irsyadat taujihat selaku perpanjangan tangan umi kita. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita semua. Besan Maulana Syekh lai lamun tekenya ke baca wasiat berarti kenyakan tengerawas kanca Bapak Maulana Syekh. Mun baca Quran kenyakan tengerawas bareng Allah Subhanahu wa taala. Lamun baca hadis Nabi berarti kita sedang dinasihat langsung oleh Nabi. Kami yang pegang mic ini loudspeaker. Nah, tatkala kita membaca hadis berarti Nabi kita sedang memberikan kita nasihat, memberikan kita pengajian. Beliau mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Pada tarik-tarik malu kepada Allah. Hendaklah kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal hayai, dengan malu yang sebenar-benarnya. Nabi suruh temalu jok Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kumbe nampak suruh malu? Karena di hadis lain Nabi kita mengatakan la ya'til haya'u illa bi khairin. Rasa malu tidak akan datang kecuali bersama dengan kebaikan. Malu saya kalau tidak dapat ngaji hari ini. Kenapa kita malu? Tidak mau pahala. Rugi. Malu saya kalau tidak ikut nyumbang hari ini. Kepada Allah, bukan malu kepada ya sesama. Malu kita kalau hidup kita diberikan, ditambah umur kita tapi kosong dari amal soleh. Nah karena itu Nabi kita menyuruh kita istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah
dengan sebenar-benar malu atau dengan malu yang sebenarnya. Lamun tendek semal datang ngaji jak ndek niat on tekadu malu. Malu terberamal karena sekendik kayak yang tendeknya ton tekadu. Ya, kita malu kalau kita tidak dapat bagian pahala. Tidak dapat ikut ibadah. Lalu Nabi kita mengatakan man istahya minallahi haqqal haya. Siapa saja yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a waliyahfazil batna wa ma hawa. Nabi menyuruh kita malu, Nabi juga mengajarkan kita cara kita bagaimana kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita mengajarkan bagaimana cara kita malu yang sebenarnya. Beliau mengatakan man istahya minallahi haqqal haya. Siapa saja yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Maka hendaklah dia jaga kepalanya dan apa yang ada di kepala. Ini satu. Yang kedua, waliyahfazil batna wa ma hawa. Kedua, dia harus menjaga perut dan apa yang ada di lingkaran perut. Yang ketiga, waliyadhkuril mauta wal bila. Kalau dia betul malu kepada Allah, hendaklah dia selalu ingat mati. Ingat dirinya akan mati dan ingat dirinya akan hancur. Ada orang mati, jasadnya selamanya di dalam kubur tetap seperti waktu kita baru mati. Hancur kita semua, kecuali orang-orang tertentu, kecuali orang-orang yang mendapatkan pemeliharaan dari Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang jasadnya malu tanah menyentuhnya, malu tanah memakannya, itulah yang akan kekal badannya, tidak hancur. Tetapi secara umum, maka kita ini begitu mati, seminggu saja kita meninggal, jangan coba-coba digali kubur kita. Sudah keluarga tidak bisa bernapas, hancur kita, bau luar biasa. Yang keempat, tanda dengan malu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, taraka zinatad dunya. Orang-orang yang tidak berhias di dunia dengan berlebih-lebihan. Mari kita coba merenung dari yang pertama. Beliau tadi mengatakan siapa saja yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Maka hendaklah dia jaga kepala dan apa yang ada di kepala. Ayo, apa yang ada di kepala? Pikiran ada di kepala. Mata ada di kepala, telinga ada di kepala, hidung ada di kepala, mulut ada di kepala. Maka orang yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita, pertama dia jaga kepala, jaga pikiran, ndak tegirang suuzon tipak batur, ndak tegirang tuduh-tuduh batur macam-macam, itu ada di kepala. Pikiran, betau na pikiran, kepala. Mata di mana? Kepala. Nah, pikiran seringkali menjerumuskan kita. Apalagi kalau pikiran kita yang jelek-jelek kepada orang yang baik, itu bisa menghilangkan pahala. Separuh bisa kita jaga, separuh tidak bisa kita jaga, yang separuh itu akan merusak. Yang kedua, di kepala ada mata. Mata ini berat untuk kita jaga.
Mata ini bisa menjadi sumber pahala, bisa juga mata menjadi sumber dosa. Tatkala mata kita pakai untuk melihat nikmat Allah, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat orang-orang soleh, melihat teman-teman yang soleh seperti yang disampaikan Al-Mukarram tadi, suhbatus solihin. Kita pakai mata kita untuk berjalan mencari tempat yang mendatangkan kebaikan, maka itu artinya kita telah menjaga mata. Tapi tatkala mata ini kita pakai pada hal-hal yang tidak benar, kadun terlalu pantau sinde-ende, kadun terlalu pedasang kekurangan batur. Nah, tatkala mata salah tempatnya dipakai, maka mata ini bisa menjadi sumber dosa. Yang ketiga, di kepala ada telinga. Telinga juga tidak kalah pentingnya. Lamun telinga tekadu dengar pengajian marak niki, tekadu dengar nasihat-nasihat agama, kita dengar untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, maka kita telah memelihara telinga. Tetapi kalau telinga tidak bisa kita jaga, demenan terdengar silenge, lebih senang kita mendengarkan yang jelek ketimbang yang baik. Nah, papah terdengar cerita silenge jelam, paju si tenyimak. Papah pengajian jak bilinta Tuan Guru Tinduk. Nah, ini perlu telinga kita pakai. Semua kita. Saya ingat biasa si belik pahalan dengan ngaji, setan taluate kita umat Islam belik pahalana, sehingga segala cara kita digoda dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Adiknya luwek kancan setan era bersahabat. Nah, itu telinga. Hidung, ndak kado hidung tambuk sinde-ende. Apa tak tekado ambuk hidung tambuk apa? Ambuk barang-barang si kanggo. Tekado ambuk terasi, si pawon. Tekado ambuk parfum waktu ente berhias. Nah, tekadu mencium barang-barang yang boleh dicium. Jangan cium barang yang tidak boleh dicium. Nah, itu menjaga hidung. Anak hidung juga ada di kepala. Yang keempat, mulut. Nah, ini paling berat. Menjaga lisan. Karena Imam Ghazali menggambarkan lisanul mar'i, lidah manusia itu, bahasa Imam Ghazali dalam kitab Siyajin Telaik masih tiang ingat li Al-Abror, ngiring Sadaji Khabir Firdaus, ngiring pengajian Al-Maghfur lah Maulana Syekh. Nah, ya tok nejalasan si Maulana Syekh Manik Imam Ghazali bacaannya itu bahwa searan lidah, mulut, elak bahasa separuhan batur, rodok bahasa separuhan dengan. Nah, lidah ini, lisan ini ibarat anjing yang sedang beranak di dalam gua, bahasa Imam Ghazali. Apa sebab searan basong kenyaka beranak, semarang dengan liwat melimpalik. Semarang dengan liwat melin kakuk bahasa Nol. Nah, yang ngeno yang pelungguh sami, lidah ini sulit sekali kita. Coba be pelungguh ndot tokol likbo lik serindurung. Padahal gendantih motor 5 menit doang. Arak dong ketemu komentar. Liwat batur inges dengan liwat, seinges sebut. Dencor dengan liwat si dencor sebut. Sulit sekali kita jaga yang namanya mulut niki.
lidah. Maka disebutkan dalam kitab, mungkin wah tiang sampeang jaga niki, qaimul lail wa shaimun nahar wa lam yahfazil lisan. Orang yang malam hari full dengan solat tahajud, solat malam. Pagi hari dia puasa, kecuali jelo-jelo ndek kanggo puasa atau ndek puasa. Walam yahfazil lisana, tapi dia tidak jaga pembicaraannya, tidak menjaga suaranya, aplasa yaumal qiyamah, akan bangkrut pada hari kiamat. Telang dakuk pahala puasa ente, telang dakuk puasa tahajud solat malam kita, gara-gara tenunggalang begosip. Ibarat dengan berdua pecelengan, lagu tepongna pecelengan nelekan bawa. Dia ini tetap kepeng, dia ini tepu kepeng. Semarang tema sekadar liwat lolos. Padahal betapa besar pahala orang ibadah malam hari. Betapa besar pahala orang puasa siang hari. Tetapi tatkala mulut ndak kita jaga, pembicaraan ndak kita jaga, maka itu yang akan menjadi belabur Mar Aceh. Lamun li Aceh dengan mati, harta benda hilang, mun kepeng benang telang masih entau tepete. Tetapi kalau pahala kita hilang, belin tak mete sila. Ngulang telekan nol. Nah, karena itu bencana-bencana alam yang makin niki besar, ya perlu juga kita waspadai. Tapi bencana yang ada pada diri kita, mari kita juga jaga. Ndak temilu-milu turut dengan. Pelunggu sak tahu berhape nendek terbecat-becat lalu percaya ongkat sak kurang bagus li HP. Soalnya ni ceket doang dengan jaran seke berotak dua maulah piak si dengan makin kadu HP. Barang sinde arak jari arak. Foto berjilbab baun tak kelombasin makin si ceket dengan. Tuan guru berpakaian solah baun tak kelombasin makin si ceran dengan. Nah, ndak terbecat-becat daluk makin percaya. Apalagi malik terbercerita. Dek man keruan wah tak bercerita. Kapa bil mar'i kadziban. Cukup orang dikatakan pembohong tatkala apa saja yang dia dengar langsung diceritakan. Lamun sak bagus jak sila. Disuruh kita menyebut kebaikan-kebaikan. Yang pun lamun terlalu jok dengan sakit atau lalu jok dengan mati, tersuruh terausin kebagusan. Nendek terausin kelengian dengan mati. Lagu ndek ni ndek terausin kelengian. Saya ingat ia pegawaian apa pegawaian tu ya wah tersebut si dengan. Lamun solah pegawaian tu sak solah ni kita sebut. Rajin tengaji ampok temate ya wah sebut nasi batur. Rajin pedaran ngaji. Diminti ngat si batur tersebut datang pahala ente. Lagu diminta sebutkan yang ya doang like bercerita sinde-inde, miang-miang dengan raos. Nah, setiap bercerita hidup malik dosanya. Nah, yang pota tersuruh mun tetu malu jok Allah Taala terjaga mata.
Kumbena pok terjaga mata, mata niki tenyingga. Saya tak tenyingga Allah Ta'ala. Lamun bait setoi doang penggita ta si Allah Ta'ala telang wah dunia setengah. Nah, yang pok terjaga ibarat te nyingga HP. Lamun tendek jaga HP dengan si tersinggah baitnya langsung. Nah, makin mata kita tidak jaga, marah Allah, maka tinggal jeleknya saja yang ada. Yang pok tersuruh jaga, saya ingat awak niki sesungguhnya kita minjam. Hakikatnya kita minjam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita minjam. Buktinya di saat Allah mau mengambil umur kita, walaupun keluarga sedang menyayangi kita, tidak bisa dihalangi. La mani'a lima a'taitah, wala radda lima qadaitah. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah kalau Allah sudah mau. Dan tidak ada yang bisa membatalkan kalau Allah sudah berkehendak. Nah, yang pot tersuruh falyahfazil ra'sa wa ma wa'a. Karena apa yang ada di kepala kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hakikatnya kita minjam. Tatkala barang pinjaman kita pakai dengan baik, senang orang yang dipinjami. Tapi kalau barang pinjaman kita jaga, sudah kita meminjam, merugikan orang yang punya. Nah, itu hakikatnya yang pok tersuruh jaga pikiran. Yang pok tetebeng si Allah Ta'ala ibadah sembahyang 5 waktu. Sendekman tersembahyang, tersuruh terberudu. Udu inilah yang akan menghilangkan dosa. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu akan terhapus dengan air wudu. Yang pok temun wudu paling julun tebiso apa? Muka. Karena di muka ini tadi ada kepala, ada telinga, ada hidung, ada mata, ada. Ini sumber dosa kalau kita pakai di dosa. Sumber pahala kalau kita manfaatkan untuk yang baik. Nah, 5 kali sehari semalam kita disuruh berwudu sebelum kita sholat. Karena air wudu membersihkan kotoran zahir dan membersihkan kotoran batin. Tidak ada satu syariat pun yang kita diberikan oleh Allah, tetugasan si Allah Ta'ala, kecuali punya manfaat yang besar. Tersuruh berkumur, berkemumuh. Adik sak bersih mulut. Kedua adiknya nyedi dosa-dosa silangan lekan raos. Kecuali dosa besar. Dosa besar, dosa yang ada ancamannya di dalam Al-Quran. Gibah harak tersebut di Quran, arak, begosip. Ya, berarti begosip itu dosa besar. Mencuri ada disebut dalam Quran. Fitnah ada disebut dalam Quran, berarti itu dosa-dosa besar. Semua dosa-dosa besar akan bisa terhapuskan dosanya apabila kita bertaubat. Bagaimana kita bertaubat? Lamun salah te dosen te jok Allah Ta'ala, cukup telu saja kita kerjakan. Pertama, tenyesal li pegawaian te si salah siwah liwat. Kedua, te berjanji ndek tegan ngulangin ye malik. Kita berjanji tidak akan kerjakan lagi. Jadi kita sesali, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ketiga, kita mohon ampun kepada Allah dengan cara kita jalankan perintah beliau, kita jauhi larangan. Insya Allah dengan cara demikian, karena Allah Maha Pengampun, akan diampun dosa kita. Tapi kalau dosa-dosa kita kepada manusia, wah tepiang batur fitnah,
tidak akan pernah bisa diampun oleh Allah sebelum kita berdosa. Maka ditambah kalau tobat kepada manusia, kita kembalikan barang yang sudah kita ambil, atau kita mohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, apalagi tidak mau memohon maaf, itulah orang yang dikatakan sombong. Nah, itu sebabnya kita disuruh. Tetapi kalau dosa-dosa yang tidak ada ancamannya, balasannya dalam Al-Quran, itulah yang namanya dosa kecil. Tapi besar dosanya, jangan remeh-remehkan dosa kecil. Cuma dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada ulama mengatakan tidak ada namanya dosa kecil, karena sekecil-kecil dosa balasannya neraka. Tidak ada namanya pahala kecil, karena sekecil-kecil pahala balasannya surga. Nah, yang penara ulama kena dosa semuanya besar, pahala semuanya besar, karena semua balasannya luar biasa. Kalau salah luar biasa juga balasannya, kalau baik luar biasa juga kebaikannya. Ya, mana misalnya dosa yang kita mungkin anggap itu ringan. Ada misalnya larangan di madrasah, ada tata tertib. Tadinya barang boleh, tetapi sekolah membuat tata tertib untuk tidak boleh, maka itu menjadi dosa kalau kita langgar. Misal madrasah punya aturan, tidak boleh pegang HP, tidak boleh bawa HP. Secara hukum umum ya boleh, tetapi tatkala sudah ada aturan, maka itu menjadi tidak boleh. Kalau itu dilanggar, maka itu termasuk berdosa kepada Allah dan berdosa kepada guru. Yang puna Bapak Maulana Syekh lai lamun te silaturahmi pribadi, ia tak negirang Bapak Maulana Syekh berkomentar, memberi pernyataan, selapuk muridku gan kuampun ye, ku maapang ye, kecuali sindik minta maaf. Nah, itu bahasa beliau. Arak ke dengan dek minta maaf, arak dengan sak tetap dek demen jok Bapak Maulana Syekh, walaupun wah tercerita kebenaran, tetapi karena anti pribadi, wah kedung taluate kalah kebenaran dengan iri hati. Ayam pemiak Bapak Maulana Syekh wasiat, semua musuh bisa kembali menjadi teman, kecuali musuh sak mula taluate ndek dini sampai kiamat menjadi setan. Ya, kena si Bapak Maulana Syekh, sekalian musuh ada harapan, menjadi baik, menjadi ikhwan. Sekalian musuh ada harapan, menjadi baik, menjadi ikhwan. Kecuali musuh anti kemulan, sampai kiamat menjadi setan. Kecuali musuh anti kemulan, sampai kiamat menjadi setan. Jadi kalau kita ikut tidak senang kepada orang karena fitnah, karena kita dengar orang macam-macam, ada harapan menjadi baik. Begitu kita tahu bahwa itu tidak benar, kita bisa kembali menjadi orang baik. Tetapi orang yang memang iri hati ingin merusak, tidak akan pernah bisa menjadi baik, karena dia sudah dikuasai oleh
setan. Nah, itulah pentingnya kita ditinggalkan oleh guru besar kita Majelis Dakwah Hamzan Wadi ini, tempat kita menyirami iman kita, tempat kita merabuk iman kita, tempat kita membersihkan iman kita, dan tempat kita memagar iman kita yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu pertama kata Nabi kita. Kalau kita malu kepada Allah, jaga kepala dan apa yang ada di lingkaran kepala, karena ini sesungguhnya kita minjam. Tinggal satu, karena sudah jam 10. Yang kedua, wahfazil batna wa ma hawa. Yang kedua, Nabi mengatakan orang yang malu kepada Allah, orang yang menjaga perutnya dan apa yang ada di perut. Nah, kemudian perut, tian, segala macam perbuatan manusia di dunia ini ujung-ujungnya perut. Orang kejar jabatan, perut. Orang kelahi, penyebabnya perut. Orang ribut-ribut, saling rebut tanah, saling rampas, ujung-ujungnya perut. Padahal perut ini hanya sepiring yang bisa masuk. Tapi bisa berhektar-hektar yang kita rebut. Nah, luwek dengan besiak gara-gara warisan. Luwek dengan besiak gara-gara perembeng. Macam-macam niki. Nah, makanya ya, bagaimana kita menjaga perut? Ya, jaga perut dari makanan haram. Nendek natama makanan haram, nendek natama minuman haram, nendek natama obat-obat haram. Nah, perut ini menjadi pusat. Penyebab nyampe kepada perut, di atas ada 2 lubang, di bawah ada 2 lubang. Lubang yang di atas jangan sampai masuk lewat atas ini makanan, minuman, lewat hidung, lewat mulut, ini 2 lubang. Karena dari hidung juga masuk bisa langsung ke perut, dari mulut juga masuk langsung ke perut. Jangan ada masuk makanan, minuman dari lubang atas ini masuk ke perut hal-hal yang haram. Dari bawah juga ada lubang, jangan sampai masuk di lubang bawah itu barang-barang yang haram dimasukkan. Karena itu tandanya kita menjaga perut. Masuk dari bawah, terjadi tabrakan. Masuk dari bawah, terjadi orang hamil. Hamil itu di mana? Di perut atau di punggung? Di perut, jaga perut. Kemudian makanan dari atas masuk, minuman masuk ke perut. Perut menjadi sakit. Kemudian kita menjadi mabuk. Kita menjadi keracunan. Nah, karena itu jaga perut. Maksudnya kita jaga hal-hal barang-barang yang akan masuk ke dalam perut kita. Karena sesungguhnya rezeki yang kita miliki adalah yang sudah masuk di perut kita, itulah rezeki. Kadang sudah di depan kita, burung jadi rezeki ente. Baru tak angkat, kedantuk si kunta si meja terik tipak tanak burung, tak kelorang burung jadi rezeki. Arawah kering kena tama teri. Arawah nganget ya kenyakan tenganget baksing acing bue sugul burung jadi kan ditemungkin kan punya malik. Nah, jadi hakikat rezeki kita yang sudah masuk ke dalam perut. Makanya Maulana Syekh dulu di akhir-akhir hayat beliau 3-4 hadis yang tidak pernah lupakan setiap pengajian. Satu di antaranya adalah lahmun nabata minal haram pannaru aulabih, atau ma nabata minal haram pannaru aulabih. Bahasan beliau sering menyampaikan hadis Nabi kita. Ya, barang yang masuk, daging yang timbul dari barang haram, neraka paling cocok. Apa yang ada di dalam badan kita yang berasal dari barang haram, maka
neraka paling pantas tempatnya. Itu yang sering Maulana Syekh takut-takutin kita, kalau kita katakan takut-takutin kita. Karena di zaman akhir ya kita kadang-kadang tidak berpikir barang yang kita ambil itu halal atau haram, sehingga kadang-kadang itulah yang menghilangkan keberkahan. Nah, itu saja barangkali, terjaga tian, terjaga otak, agar kita termasuk orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lamun sak telu baru ingat mati dan ingat kita hancur, tetap terdengar dengan takziah li Hizbullah nggih, dengan berbagai macam caranya. Yang terakhir, yang keempat, kalau berhias boleh berhias, tetapi jangan melampaui batas. Berhiaslah dengan wajar sesuai dengan ajaran agama. Pakai pakaian yang sesuai dengan agama. Nah, itu barangkali yang dapat yang sampaikan, karena waktu sudah jam 10 lebih, barangkali Khatib Am tidak akan hadir bersama kita pagi hari ini. Atas segala kekurangan mohon maaf, mari kita baca Fatihah untuk guru kita beserta seluruh pendukung-pendukung perjuangan beliau, termasuk yang dimakamkan di Mashhad Ummil Madaris. Mudah-mudahan mereka semua tetap selalu diberikan rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang semulia-mulianya. Kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, kuat iman, istiqamah dalam kebaikan, ngiring guru besar kita, adik tu mudah-mudahan bareng-bareng oleh dunia sampai syurga bersama guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.